Oke, kita lanjutkan dengan eh, verifikasi teorema mengenai generator polinomial 11.5. Ya, di sini dinyatakan bahwa kode word polinomial kode word CX itu sama dengan polinomial kode word untuk data wordnya, sorry, polinomial kode word CX. Ini polinomial kode CX itu sama dengan polinomial corresponding data word dikalikan dengan polinomial of degree n minus k yang merupakan generator matriksnya ini. Nah, di sini consider k polinomial GX ya. Jadi dari GX, polinomialnya itu dari GX, lalu X GX, lalu X titik-titik sampai X pangkat K minus 1. Ini X pangkat 1 GX ya. X pangkat 0, X pangkat 0 GX. Ini untuk K polinomial. Polinomial sebanyak K. Lalu X pangkat 1 GX. Sampai, karena mulainya dari 0, X pangkat K minus 1 dari GX. Di mana semua ini memiliki derajat atau degree-nya N-1 atau less, kurang dari N-1. Kita ketahui bahwa N itu lebih besar dari K. Jadi paling tinggi adalah N-1 atau kurangnya. Karena K lebih kecil dari N, maka dia masuk ke dalam less ya, atau N kurang 1. Let Cx be any linear combination of these polynomials, maka Cx itu adalah D0 Gx ya. Cek. Nah, Cx itu adalah dGx ya. Cx adalah dGx. Dapat dx dikalikan gx. Polinomial Cx sama dengan polinomial dx dikalikan polinomial generator gx. Cx sama dengan dx gx. Sehingga Cx sama dengan D0, D-nya ada, dx-nya D0, D1, sampai dk minus 1 x pangkat minus k. Dx, saya tulis lagi di sini, sama dengan D0, terus x pangkat 0, ditambah D1 ya. D1 X pangkat 1 ditambah sampai D K minus 1 kejauhan. Ditambah D K minus 1 X pangkat K minus 1. Ya. Maka CX bisa dituliskan juga dengan, nah, kita lihat yang ini, GX-nya tetap. D0 GX ditambah D1 X GX. Ya, ini ya. D1 X. Nah, yang ini dikalikan dengan GX ditambah DK minus 1 XK minus 1 dikalikan dengan GX. Sama dengan DX GX. Artinya DX GX itu menghitungnya seperti ini. Nah, yang ini. Nah, ini sudah ya DX-nya itu apa. Ketika degree dari CX itu lebih kecil atau sama dengan
Ya, maka degree dari Cx itu lebih kecil atau sama dengan dari N minus 1. Ya, sama dengan ini. Less N minus 1 atau kurang. Karena dx-nya, ya, karena ini ya, x-nya ini sampai K minus 1. Ya. Terdapat sebanyak 2 pangkat K data polinomial. Kenapa 2 pangkat K? Karena ya K-nya minus 1 di sini ya. Hanya ada K, gitu ya. K data. Kalau dari 0 sampai 0 nih ya, sampai K minus 1 berarti ada sebanyak K elemen atau K data. There are kalau K data berarti kombinasi yang memungkinkan adalah 2 pangkat K data yang berbeda, susunan bit yang berbeda. Terdapat 2 pangkat K data polinomial dan eh, kode word ya. Corresponding itu 2 pangkat K kode polinomial ya, yang diperoleh dari kode C linear n, K. Nah ini mudahnya gini. Jadi C ini tentu lebih kecil dari 1 degree-nya, derajatnya. Maka polinomial datanya ada 2 pangkat K. Nah, polinomial kode word-nya juga 2 pangkat K. Ya. Dan ini kait dengan 2 pangkat K kode polinomial yang membentuk kode C. Jadi kode kode word ini sebanyak kode word ini membentuk kode C linear n, K, gitu ya. Mana n lebih besar dari K. Sehingga Cx sama dengan C0 ditambah C1X ditambah Cn minus 1 X pangkat minus 1. Kalau kode linear n, K yang ini linear n, K, maka ya ini n itu terkait dengan kode wordnya, sedangkan k-nya ini terkait dengan datanya. Kalau di sini terkait dengan d ya. Jadi vektor C itu isinya sebanyak n elemen, vektor D yang data isinya sebanyak d elemen. Karena vektor C sebanyak n elemen, maka polinomialnya bisa dituliskan Cx sama dengan C0 sampai Cn minus 1 X pangkat n minus 1. C0 X pangkat 0 tambah C1 X pangkat 1 tambah C2 X pangkat 2 sampai Cn minus 1 X pangkat n minus 1 yang merupakan kode polinomial di C. Oke. Maka kalau kita punya kalau kita kalikan X, XCX menjadi sama dengan C0 dikalikan dengan X pangkat 1, C1, X pangkat 2, dan seterusnya sampai Cn pangkat 1, C, Cn minus 1, Cn minus 1, X pangkat N. Kenapa X-nya tidak pangkat N minus 1? Karena sudah dikalikan dengan X kedua sisinya. Jadi yang sisi ini dikalikan dengan X, yang sisi ini semuanya juga dikalikan dengan X. Sehingga X-nya tidak lagi N-1, tapi cukup X saja. Gitu ya. Kan kalau X pangkat N dikalikan dengan X itu sama dengan, sorry. Ini ya, nah, mungkin supaya ingat lagi. X pangkat N minus 1 dikalikan dengan X. Ini sama saja dengan X pangkat N minus 1 ditambah 1. Coret-coret sama dengan X pangkat N.
Maka dari sini dapat diperoleh hmm, dapat disederhanakan seperti ini ya. Cn minus 1 ditambah C0 X ditambah sampai Cn minus 2 X pangkat N minus 1 ditambah Cn minus 1 dikalikan 1 ditambah Xn ya. Iya. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi yang semua ini menjadi cyclic pertama ini ya. Nah, siklus cyclic shift yang C1 X ditambah yang ini tinggal turun Cn minus 1 1 ditambah X pangkat N. Nah ini. Nah, C1X ini adalah cyclic shift dari Cx. Karena XCX dan 1 plus X pangkat N adalah keduanya dapat dibagi dengan GX, maka C1X harus juga dapat dibagi dengan GX ya. Sehingga C1X dapat diekspresikan sebagai kombinasi dari GX, XGX sampai X pangkat K minus 1 GX dan secara konsekuen C1X juga adalah sebuah kode polinomial dari C ya. Ini buktinya. Oleh karena itu eh, kode yang eh, di kode C yang digenerate oleh GX, XGX, dan seterusnya sampai X pangkat K minus 1 GX ini adalah kode cyclic N, K. Nah, kita harus tahu bahwa GX, XGX sampai X pangkat K minus 1 GX itu merupakan membentuk dasar dari kode C. Nah, contoh berikutnya. Sekarang GX itu adalah generator polinomial untuk kode cyclic C. GX ini. GX adalah kode generator polinomial untuk cyclic kode C. Temukan skema untuk encoding data sequence D0, D1 sampai DK-1 ke dalam sebuah kode C N, K yang sistematik. Nah, sekarang kita punya C menjadi kode word dengan panjang N ya. Dengan strukturnya adalah C sama dengan B0, B1 sampai Bn minus K minus 1. Lalu D-nya dari D0, D1 sampai DK minus 1. Yang ini adalah data, yang ini adalah parity bit ya. Yang ini adalah parity. Yang data panjangnya sepanjang K, yang parity sepanjangnya sepanjang N minus K. Indeksnya mulai dari 0, maka harus dikurang 1 di bagian ujungnya. Nah, keseluruhannya ini membentuk kode word C. Gitu ya. B0, lalu B1, dan seterusnya sampai D0 sampai DK minus 1. Nah, ini BI adalah parity bit ya. Maka kita bisa peroleh polinomialnya sebagai berikut. Dx adalah D0 X pangkat 0 ditambah D1 X pangkat 1 sampai DK minus 1 plus DK minus 1 X pangkat K minus 1. Karena kalau data itu sebanyak K ya. Lalu yang B, parity bitnya B0, X pangkat 0, B1, X pangkat 1, sampai Bn minus K minus 1 pangkat Xn minus K.
minus 1. Karena parity bit ini jumlah bitnya sebanyak n minus k, di mana n lebih besar dari k. Dan yang C sendiri ini terdiri dari sebanyak n bits ya. Yang C n bits, yang B sebanyak n minus k, yang D sebanyak k. Ya. N minus k ini disebut juga terkadang M. Maka kode polinomial untuk Cx dapat diekspresikan dengan Cx sama dengan Bx ditambah X pangkat N minus K dx. Karena Gx ini adalah faktor dari Cx, maka bisa diperoleh Cx sama dengan Ax Gx sama dengan Ax Gx ini sama dengan Bx ditambah X pangkat minus N minus K dx ya. Atau bisa juga dituliskan dengan X pangkat minus K dx per Gx itu sama dengan Ax ditambah Bx per Gx ya. Bx per Gx. Ya. Oke, atau equation yang ini menunjukkan bahwa Bx-nya ini adalah remainder dari X pangkat N minus K dx Gx ya. X pangkat N minus K dx Gx. Nah, Bx-nya ini adalah remindernya sehingga dapat di state bahwa the encoding prosedurnya untuk sistematik cyclic kode adalah dengan mengalihkan dx dengan x pangkat n minus k, dx-nya dikalikan dengan x pangkat n minus k, lalu eh, membagi x n minus k dx dengan gx, ya, dan memperoleh remainder bx, dan menambahkan bx dengan x n minus k dx untuk membentuk kode polinomial Cx. Contoh, consider cyclic kode C ya, di problem 11.25 C itu ini. Temukan generator polinomial Gx untuk kode C ya, untuk kode C tersebut. Tunjukkan bahwa kode polinomial merupakan multiple of Gx ya. Jadi kita punya diketahui kode C-nya adalah seperti ini. Ada 4 kode word, 1, 2, 3, 4 ya. Polinomialnya adalah karena semuanya 0, maka yang ini polinomialnya adalah ini 0 ya. Kalau ini X pangkat, ini X pangkat 0, ini X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Yang ada adalah X pangkat 1 dan X pangkat 3. Maka menjadi seperti ini. X tambah X pangkat 3. Nah, yang ini X pangkat 1, X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Yang ada adalah X pangkat 0 dan X pangkat 2. X pangkat 0 sama dengan 1. Maka yang ada adalah ini. Ini adalah polinomialnya. Yang terakhir ada semua. Maka yang ada adalah X pangkat 0 atau 1, X pangkat 1 atau X pangkat 2, dan X pangkat 3. Maka dari sini
bisa diperoleh bahwa 1 plus X pangkat 2 adalah generator polinomial GX untuk C ya. Ya, ini yang paling karena kalau dikalikan dengan X misalnya ini dia menjadi X ditambah X pangkat 3 gitu ya, sehingga memenuhi. Adalah generator polinomial dari GX untuk C karena C mengandung hanya polinomial degree kedua dan tidak mengandung polinomial degree pertama atau derajat pertama, sehingga 0 sama dengan 0 dikalikan dengan 1 plus X pangkat 2. Yang ini ingat, ini adalah generator GX-nya ya, karena polinomialnya X-nya degree-nya pangkat 2 yang paling rendah ya. Kalau kita pakai yang ini tidak bisa karena yang ini polinomialnya X-nya pangkat 3, yang paling rendah adalah 2. Oke, yang untuk X ditambah X pangkat 3 yang ini itu kita bisa peroleh sini ya. X pangkat 3 sama dengan X dikalikan ini GX. 1 plus X kuadrat ini ya, 1 dikalikan dengan GX. Dan 1 yang ini 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 ini sama saja dengan 1 plus X dikalikan dengan 1 plus X pangkat 2 ya. Nah ini GX ya. 1 kali 1, 1 kali ditambah 1 kali X pangkat 2 ditambah X kali 1 X ditambah X pangkat 3 sama dengan 1 plus X kuadrat ditambah X pangkat 3 ya, sama. Nah di sini bisa terlihat bahwa setiap kode polinomial yang ini merupakan multiple atau hasil ya multiple of GX ya. GX-nya berapa? GX-nya adalah 1 plus X kuadrat. Next. Temukan generator polinomial GX untuk cyclic code 7,4. 7,4 ini N, ini K. Dari definisi GX harus merupakan faktor dari 1 plus X pangkat N. Ya, atau 1 plus X pangkat 7 dan N minus K-nya adalah 3 di sini ya. Maka polinomial dari 1 plus X pangkat 7 memiliki faktor-faktor 1 plus X, 1 plus X pangkat 3, 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Sehingga terdapat dua possible generator polinomial untuk cyclic code 7,4, yaitu yang 1 plus X pangkat 3 dan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Ini adalah dua possible generator untuk polinomial tersebut. Nah, sekarang consider 7,4 cyclic code dengan GX-nya sama dengan 1 plus X plus pangkat 3. Ini generatornya, generator polinomialnya 1 plus X plus pangkat 3. Jika datanya adalah 1010, nah, cari kode wordnya atau temukan kode wordnya. DX-nya adalah 1 plus X kuadrat ya. Maka kalau kita diminta mencari kode word atau CX sama dengan DX dikalikan dengan GX. 1 plus X kuadrat dikalikan dengan GX. GX-nya adalah 1 plus X pangkat 3. Sehingga kode word-nya kita kalikan semua, kita peroleh 1 plus X kuadrat plus X pangkat 5.
Nah, corresponding kode word untuk polinomial ini adalah ini X pangkat, ini C pangkat 0, ini C ke, sorry, ini C ke 0, ini C ke 1, ini C ke 2, ini C ke 5. Oh, ke 4 ini. 0. Nah, gini biar nggak bingung ya. Ini sama dengan 1 X pangkat 0. Ini 1 X pangkat 1. Ini 1 X pangkat 2. Ini X pangkat 0, X pangkat 3, 0 X pangkat 4, 1 X pangkat 5. Gitu ya. Maka yang ini adalah C0, ini adalah C1, ini adalah C2. Yang 0 ini C3, C4 0, C5 itu ada gitu ya. C5. Maka kalau kita punya kode C sama dengan C isinya adalah C0, C1, C2, C3 sampai Cn minus K, Cn minus 1, N minus 1, maka N minus 1-nya berapa? Kita ketahui bahwa N-nya adalah 7. Berarti kalau N minus 1 adalah 6 ya. Jadi C3, C4, lalu C5, dan C6 gitu ya. Nah, ini isinya. C6 ini adalah Cn kurang 1. C0-nya ada isinya 1. C1-nya ada 1. C2 ada. C3 0 ya, tidak ada. C4 tidak ada. C5 ada 1. Dan C6 juga tidak ada. Maka kode wordnya adalah C sama dengan ini. Satunya 3 kali sama ya. 0010. Nah, ini adalah kode wordnya. Nah, sekarang let the code word is C sama dengan 1100101. Find the corresponding data word. Nah, sekarang kita dibalik. Kode wordnya kita punya. Terus kita diminta untuk menentukan data wordnya. Nah, di sini kita bisa ketahui kalau ini adalah C0, ya. C0 ini adalah C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 gitu ya. Yang tidak ada C2, C3, dan C5 atau yang 0 gitu ya. Maka yang 0 itu di polinomial tidak dituliskan. Maka untuk mendapatkan CX-nya adalah C0 X pangkat 0 tambah C1 X pangkat 1 tambah C2 X pangkat 2 tambah C3 X pangkat 3 tambah C4 X pangkat 4 ditambah C5 X pangkat 5 ditambah C6 X pangkat 6. Yang C0 ada isinya 1 X pangkat 0. C0 ada 1 ya. X pangkat 0 sama dengan 1. Ditambah C1 1 X pangkat 1 1, maka dia X. Ditambah C2 ada ya, C2 tidak ada ya. C2 tidak ada, maka dia 0. Maksudnya gini. Ditambah 0 dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah C3 0 juga, 0 dikalikan X pangkat 3 ditambah 1 dikalikan X pangkat 4 ditambah 0 dikali X pangkat 5 ditambah 1 dikali X pangkat 6 sama dengan 1 plus X plus 0 tidak ada X pangkat 4 ditambah 5 tidak ada X pangkat 6. 1 plus X pangkat 4 X pangkat 6. Nah, ini kita dapat kode polinomial, kode word untuk
kode word ini gitu ya. Lalu data polinomial itu bisa diperoleh dengan membagi polinomial tadi, bagi polinomial Cx dengan Gx, yaitu X pangkat 6 tambah X pangkat 4 tambah X tambah 1 dibagi generator polinomialnya adalah ini, X pangkat 3 tambah X tambah 1, sehingga diperoleh X pangkat 3 plus 1 atau S1 plus X pangkat 3 yang merupakan dx. Kalau 1 plus X pangkat 3 ini kita rubah menjadi data word-nya, maka yang satu ini adalah D0 X pangkat 0 plus D1 X pangkat 1 plus D2 X pangkat 2 plus D3 X pangkat 3 gitu ya. Nah, ini lihat di sini K-nya ada 4. K-nya ada 4. Maka data ini ada 4 elemen. 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini adalah uh, D, N, sorry, K minus 1 X pangkat K minus 1. K-nya sama dengan 4, maka K minus 1 sama dengan 3 ya. Ini sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini. D0 X0 ada ya. 1 ya ada. X pangkat 0 kan 1. Ya D0-nya ada 1 nih. Maka kita tulis di sini 1. D X pangkat 1 tidak ada 0. Maka di sini 0. X pangkat 2 tidak ada, maka di 0. X pangkat 3 ada. X pangkat 3 ada, maka 1. Nah, inilah datanya. Jadi kita peroleh data bit data word yang elemennya adalah bit 1010 dari polinomial kode word dibagi polinomial generator ya. Oke, silakan ditelaah lagi ya. Oke, kita lanjutkan ke eh, kita teruskan untuk contoh soal berikut ya. Consider 7,4 cyclic code dengan generator polinomial Gx sama dengan 1 plus X plus X pangkat 3. Nah, datanya adalah 1010. Find the corresponding systematic code word, di mana N sama dengan 7. Ya, ini N sama dengan 7, K sama dengan 4, N minus K sama dengan 3. Dan datanya ini adalah datanya 1010. Jadi ini X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Sehingga yang ada hanya 0 dan 2. Jadi
X pangkat 01, 1 plus X pangkat 2 ya. Yang 0 ini ya 0 gitu ya. Di polinomialnya tidak ada. Maka kalau kita tinjau lagi X pangkat N minus K dx itu sama dengan X pangkat 3 N minus K 3 dikalikan dengan dx-nya 1 ditambah X pangkat 2. Sehingga diperoleh X pangkat 3 ditambah X pangkat 5. Dan X ini dari bukti yang tadi ya, di awal-awal saya jelaskan. X pangkat N minus K dx dibagi dengan Gx, ini sistematik kode word ya, sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 tambah X tambah 1 sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat per X pangkat 3 ditambah X ditambah 1 ya. Maka dari sini remindernya berapa? X kuadrat gitu ya. Dan Cx sama dengan Bx ditambah X pangkat N minus K dx sama dengan Bx-nya adalah X kuadrat, X pangkat N minus K dx-nya adalah X pangkat 3 ditambah X pangkat 5 ya. Yang generatornya nggak masuk. Yang ini. Jadi Cx-nya adalah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 5. Maka sistematik kode word-nya adalah ini X pangkat 0-nya tidak ada. Ini yang ada adalah mana ya nulisnya? X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, dan X pangkat 6. Nah, yang ada hanya X pangkat 2, X pangkat 3, dan X pangkat 5. Maka yang ada ini 1, 1, 1. Yang tidak ada adalah 0, 0, 0, 0. Kenapa sampai 6? Karena N-nya ada 7. Ya, N-nya ada 7 dan di sini adalah X pangkat N minus 1. Ya, sama dengan X pangkat 6. Maka kode word-nya yang sistematik adalah 00110010 yang ini. Nah, ini yang contoh ini adalah contoh yang mengikuti step yang dijelaskan di sini. Contoh 11.35. Jadi step ini adalah step yang digunakan untuk menghasilkan sistematik kode word. Sistematik kode word. Step ini diperoleh dari perhitungan ini, dari penurunan yang ini. Ya. Jadi disamarikan, diperoleh 3 step ini dan kita gunakan yang ketiga ini untuk mengenerate sistematik kode word yang ini. Contohnya adalah di sini, yang ini. Contohnya adalah 1136 ini. Nah, itu ya. Jadi kira-kira semoga bisa dipahami ya. Ini contoh lagi, consider cyclic kode C. Ini kita punya kode cyclic C yang terdiri dari kode word 1, 2, 3, dan 4. Kode word ini lalu kita diminta untuk menemukan generator matriks G ya untuk kode word C tersebut.
Oke. Maka kalau kita lihat problem 11.28 ada ya. Nah, ini. Dari contoh yang ini kita peroleh generator matriksnya untuk kode ini. Kodenya kan sama tadi. Kode ini generator matriksnya adalah 1 plus X kuadrat. Kalian putar balik lagi kalau lupa ya. 1 plus X kuadrat ini adalah polinomial generator ya. Untuk kode cyclic C. Maka kita copy, kita pindahkan di sini kita peroleh bahwa generatornya adalah 1 plus X kuadrat. Ini dapatnya dari sini. Dari yang sudah kita bahas tadi. 1 plus X kuadrat. Maka X dikalikan dengan GX itu menjadi X kali 1 jadi X dikalikan dengan X kuadrat jadi X pangkat 3. Gitu ya. Kalau 1 plus X kuadrat itu eh, apa? Kodenya adalah yang ini X pangkat 0, 1, X pangkat 1, 0, X pangkat 2 ada, X pangkat 3 juga 0. Jadi kodenya adalah 1, 0, 1, 0 ya. 1, 0, 1, 0. Kalau X ditambah X pangkat 3 berarti yang di posisi X pangkat 0 itu tidak ada, X pangkat 1 ada, X pangkat 2 tidak ada, X pangkat 3 yang satu ada ini. X pangkat 3 dan X. Nah, jadi kodenya adalah 0101. Kalau kita lihat equation 11.32. Nah, kita balik lagi ya. Sepertinya saya skip equation. Sehingga dengan demikian kita bisa memiliki generator matriksnya adalah 1010 dan 0101 ya. Jadi eh, seperti ini ya. Ditempel saja. Nah, C-nya ini adalah cyclic code 4,2 ya. N-nya 4, K-nya 2 gitu ya. Generator matriksnya adalah K-nya 2, ini N-nya 4 ya, sama. Nah, berikutnya kita punya kode cyclic 7,4 dengan GX-nya 1 plus X pangkat 3. Lalu temukan generator matriks G untuk C dan temukan kode word untuk D sama untuk data sama dengan 1010. Karena ini N7 K4, maka X Oke, sebentar ya. Mungkin perlu saya hadirkan persamaan 11.32. Nah, ini saya tampilkan kembali yang disebut eh, persamaan 11.32 itu adalah yang ini ya. Jadi generator matriks itu bisa diperoleh dari polinomial GX, di bawahnya X GX sampai X pangkat K minus 1 GX. Nah, itu bisa menghasilkan polinomial generator matriks. Ya, kalau di sini X GX-nya adalah yang ini. Jadi dia
di yang paling atas diletakkan bit ini ya. Nah, terus XGX adalah yang ini. Jadi di generator matriks di bawahnya adalah dimasukkan bit yang ini. Gitu. Nah, sekarang contoh berikutnya. Oke. Kalau kita sudah punya N-nya 7, K-nya 4, maka kita bisa memperoleh generator matriksnya adalah seperti ini ya. Diketahui ya, ini sudah diketahui 1 X tambah X pangkat 3 ini adalah generator matriksnya, sehingga kita bisa dapat eh, vektor atau bit-bitnya menjadi 1 X yang ini X pangkat 0, X pangkat 1 1, X pangkat 2 0, X pangkat 3 ada, dan selebihnya itu adalah 0 sampai 1 2 3 4 5 sampai 7 ya. Sampai 7. Maksudnya 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 elemen. Lalu kalau GX ini dikalikan dengan X, maka yang ini juga menjadi X, lalu X kuadrat, lalu X pangkat 4. Lalu kita petakan ke bit tadi. Artinya di sini X pangkat 0 atau satunya 0 ya. Berarti 0 di sini. X-nya ini adalah X pangkat 1. Berarti di sini 1. X pangkat 2. X pangkat 3-nya tidak ada. X pangkat 3-nya 0 ya. Ada juga X pangkat 4. Yang ini. X pangkat 5, X pangkat 6 tidak ada. Lalu kalikan lagi dengan X kuadrat. Sehingga diperoleh ini. Lalu dipetakan ke sini. Dikalikan dengan X pangkat 3. Naik lagi 1. Sehingga diperoleh ini gitu ya. Lalu kita susun mengikuti persamaan 11.32 ini, bahwasanya generator matriks itu baris pertamanya adalah polinomial GX, baris keduanya polinomial X dikalikan GX, seterusnya sehingga polinomial X pangkat K-1 dikalikan dengan GX. Maka kita bisa memperoleh generator matriksnya. Ini kita letakkan di baris pertama, ini kita letakkan di baris kedua, ini kita letakkan di baris ketiga, dan ini kita letakkan di baris keempat. Ini adalah generator matriksnya. Jadi terjawab yang ini. Nah, sekarang kita diminta mencari kode word untuk 1010. Nah, kita tinggal kalikan saja. Kode wordnya adalah datanya 1010 dikalikan dengan matriks generatornya, sehingga diperoleh kode wordnya adalah seperti ini, 1111010. Nah, ini adalah kode wordnya. Jadi kuncinya kita harus bisa menurunkan generator matriks dari polinomial generator. Mungkin itu ya, pembahasan mengenai case-nya. Ini adalah review ya polinomial kode CX yang terkait dengan kode word C sebagai didefinisikan sebagai CX C0 tambah C1X sampai Cn-1 X pangkat minus N. CX adalah sebuah polinomial orde N-1 ya, karena elemennya ada sebanyak N menggunakan K sama dengan 0,1 ya, di mana koefisien C0, C1 sampai Cn-1 adalah mengambil elemen-elemen dari K. Kalau tidak 0 ya 1 gitu. Sebuah kode C dengan panjang N dapat direpresentasikan sebagai sebuah himpunan polinomial menggunakan K dengan orde paling tinggi adalah N-1 ya. Polinomial dengan menggunakan K dengan operasi penjumlahan dan pengalihan memakai aturan binary field sama dengan di awal dulu ya. Kecuali X pangkat K ditambah X pangkat K adalah sama dengan 0 karena 1 ditambah 1 sama dengan 0. Himpunan semua polinomial menggunakan K dinyatakan dengan Kx bila Fx dan Hx adalah anggota dari Kx yang ini. Dengan Hx tidak sama dengan 0, maka akan ada polinomial unix Qx dan Rx yang merupakan anggota Kx, sehingga Fx sama dengan Qx, Hx ditambah Rx. Nah, dari sini kita bisa turunkan tadi sistematik cyclic code. Dengan Rx sama dengan 0 atau orde Rx adalah lebih kecil dari orde dari Hx.
Nah, ini teori yang panjang tadi mungkin agak bingung di awal ya, tapi setelah mengerjakan soal semoga lebih paham. Fx sama dengan Qx Hx tambah Rx dengan Rx sama dengan 0 atau ordenya lebih kecil dari orde Hx, polinomial Qx disebut quotient dan Rx disebut remainder. Prosedur untuk mendapatkan Qx dan Rx memakai koefisien pembagi aritmatika modulo 2 ya. Kita katakan bahwa fx modulo hx adalah rx bila rx adalah remainder dari fx ya, dengan dibagi dengan hx. Kita tuliskan rx sama dengan fx modulo hx. Bila cx modulo hx sama dengan rx sama dengan bx modulo ini sama dengan bx modulo hx, maka dikatakan bahwa cx dan bx adalah keekivalen modulo hx dan dinyatakan dengan cx sama dengan bx modulo Hx atau X pangkat N sama dengan 1. Nah ini, X pangkat N sama dengan 1 modulo X1 ditambah X pangkat N. Polinomial generator. Oke. C pangkat 1. C1X ini terkait dengan sigma C ya. Jadi kalau C pangkat 1X itu adalah diputar ya, Cn minus 1-nya ke depan, maju C0-nya, lalu yang paling terakhir adalah Cn minus 2 X pangkat N minus 1. C-nya saja yang di cycle X-nya tetap. X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, sampai X pangkat N minus 1. Dari persamaan Cx sama dengan C0, C1, X sampai Cn-1 X pangkat X, maka diperoleh X Cx sama dengan sama-sama dikalikan dengan X. Ini bagian kanannya juga memakai persamaan X pangkat N sama dengan 1 modulo 1 tambah X pangkat N, maka diperoleh C pangkat 1 X sama dengan, ya sama-sama dikalikan dengan ini ya, X Cx modulo 1 ditambah X N ya. Dengan cara yang sama diperoleh CIX sama dengan XI CX modulo 1 plus XN. Nah, ini teoremanya bila GX adalah sebuah polinomial orde N-K dengan sebuah faktor 1 plus X pangkat N, maka GX membangkitkan sebuah kode siklik CN, K, di mana CX untuk sebuah kode word dengan kode dengan data D0 sampai DK-1 akan dihasilkan. Nah ini CX sama dengan DX dikalikan dengan GX, di mana DX-nya adalah D0 tambah D1X sampai DK-1 X pangkat K-1. Ini adalah polinomial datanya. Polinomial GX itu adalah polinomial generator. Nah, kita bisa memperoleh GX, XGX, sampai X pangkat K minus 1 GX semuanya dengan order di bawah N minus 1. Bila CX adalah kombinasi linear polinomial tersebut, maka bisa diperoleh CX sama dengan D0 GX, D1 X GX, sampai DK minus 1 X pangkat K minus 1 GX, atau sama dengan DX dikalikan dengan GX ya. Syaratnya order CX adalah lebih kecil dari N-1. Terdapat dua pangkat K polinomial data dan kode word yang terkait dengan dua pangkat K polinomial kode membentuk kode C linear N, K. Untuk membuktikan bahwa kode C adalah cyclic, kita bisa menuliskan CX sama dengan C0, C1, dan seterusnya adalah sebuah polinomial kode di C. Ya, perhatikan ini X, CX sama dengan C0X ya. Bagian kiri kali X, yang bagian kanan juga dikali X. Maka akan diperoleh X, CX sama dengan C1X ditambah Cn-1, 1 plus X. Nah, ini adalah pergeseran cyclic CX yang pertama. Karena X, CX, dan 1 plus X pangkat N dapat dibagi dengan GX ya, maka C1X juga harus dibagi dengan GX. C1X dapat dinyatakan sebagai sebuah kombinasi linear dari GX, X, GX, sampai X pangkat K minus 1 GX, dan konsekuensinya C1X juga sebuah polinomial kode C, sehingga
kode C dibangkitkan oleh GX, XGX, dan seterusnya sampai X pangkat K minus 1 GX. Oke ya, jadi yang tadi itu, yang ini membentuk basis dari kode C. Ini contohnya kita sudah bahas tadi sama ya. Cuma ini dalam bahasa Indonesia, ini juga sudah ya. Yang kode cyclic 74 juga sudah, kita bagaimana mendapatkan datanya sudah kita bahas. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan 6, dan tentunya harus kalian pelajari, cermati lagi supaya dapat memahami dengan baik, karena semakin banyak materinya, kalau di awal kurang paham akan semakin sulit. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum